Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas PDB dengan judul penerapan konvolasi pada persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen koefisien konstan dengan anggotanya yaitu Saya Devita Mutiara Putri. saya Kumala Indah Pratiwi. Saya Muhammad Syekh Niam. Saya Melvita Rahmawati. Yang pertama ada pendahuluan. Persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen banyak digunakan dalam sistem fisika, teknik, dan dinamika. Biasanya metode penyelesaiannya seperti koefisien tak tentu atau variasi parameter cukup panjang dan membutuhkan banyak tahapan. Karena itu, jurnal yang kami review menawarkan metode alternatif yaitu menggunakan konvolusi dan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan lebih ringkas. Kemudian, rumusan masalah dalam materi ini adalah memahami bagaimana persamaan diferensial orde 2 diselesaikan dengan konvolusi, bagaimana jurnal menguraikan step-stepnya, dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep konvolusi, menilai kejelasan jurnal, serta melihat efektivitas metode yang digunakan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen. Persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, yaitu jika persamaan disebut homogen, jika disebut tak homogen. Persamaan ini muncul dalam berbagai bidang, seperti getaran mekanik, dinamika struktural, dan aliran listrik. Yang kedua ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace didefinisikan sebagai Laplace T sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT dt. Fungsi penting Laplace, linearitas. Fungsi penting Laplace ini yang pertama ada linearitas, yang kedua ada transformasi turunan, yang ketiga ada transformasi fungsi bertingkat, yang keempat ada transformasi Laplace mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Selanjutnya ada konvolusi. Konvolusi dua fungsi didefinisikan f bintang g t sama dengan integral dari 0 sampai tau f tau g t min tau d tau. Teorema terpenting yaitu Laplace f bintang g sama dengan fs gs. Konvolusi ini sangat penting dalam transformasi Laplace inverse. Lalu ada prinsip Duhamel. Prinsip Duhamel menyatakan bahwa solusi persamaan diferensial dengan syarat awal 0 dapat ditulis sebagai yt sama dengan r bintang q t. Prinsip ini hanya berlaku bila y0 sama dengan 0, y aksen 0 sama dengan 0. Selanjutnya adalah pembahasan jurnal. Penulis memperkenalkan prinsip Duhamel, yaitu prinsip dasar dalam sistem linear yang menyatakan bahwa respon sistem terhadap masukan tidak tetap dapat diperoleh melalui superposisi respon impuls terhadap setiap bagian masukan tersebut. Prinsip ini menjadi dasar diberlakukannya konvolusi sebagai bagian dari solusi. Untuk dapat menerapkan prinsip ini, syarat awal harus berupa Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0. Penulis menegaskan pentingnya syarat bahwa solusi hanya dipengaruhi oleh fungsi pemaksa RT tanpa campur tangan kondisi awal. Karena hal ini menyederhanakan bentuk transformasi Laplace dari turunan-turunan YT. Selanjutnya, jurnal menyajikan teori dasar secara bertahap mulai dari definisi konvolusi, transformasi Laplace beserta sifat-sifatnya, hingga aturan transformasi untuk turunan untuk membangun dasar bahwa transformasi Laplace dari konvolusi dua fungsi sama dengan hasil perkalian transformasi Laplace masing-masing fungsi tersebut. Laplace f bintang g sama dengan fs gs. Teorema ini menjadi inti dari metode yang diusulkan karena menghubungkan antara domain waktu dan domain Laplace secara langsung. Setelah memberikan landasan teori, jurnal masuk ke inti pembahasan yaitu mentransformasikan persamaan diferensial y double aksen plus ay aksen plus by sama dengan rt ke dalam ruang Laplace dengan syarat awal dan y0 sama dengan 0, y aksen 0 sama dengan 0. Bentuk transformasinya menjadi sangat sederhana. S kuadrat plus as plus b dikali ys sama dengan rs. Penulis kemudian mendefinisikan is sama dengan
1 per S kuadrat plus AS plus B aksen yang disebut sebagai fungsi transfer, sehingga YS sama dengan RS dikali QS. Bentuk ini menunjukkan bahwa respons sistem merupakan hasil perkalian antara fungsi pemaksa dan fungsi transfer. Dengan menerapkan teorema konvolusi, penulis menyimpulkan bahwa solusi dalam domain waktu adalah YT sama dengan integral dari 0 sampai T, R tau dikali Q, T min tau, D tau, di mana adalah inverse Laplace. Dengan kata lain, solusi dapat dituliskan secara eksplisit sebagai konvolusi antara RT dan QT. Contoh kasus yang dibahas dalam jurnal adalah persamaan diferensial Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan RT dengan syarat awal Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Transformasi Laplace dan fungsi transfernya. Ambil transformasi Laplace kedua ruas dengan YS sama dengan Laplace YT dan RS sama dengan Laplace RT. Karena Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0 berlaku, transformasi turunan menyederhanakan, sehingga Laplace Y double aksen sama dengan S kuadrat YS dan Laplace Y aksen sama dengan SYS. Maka S kuadrat plus 3S plus 2 dikali YS sama dengan RS. Selanjutnya mendefinisikan fungsi transfernya. IS sama dengan 1 per S kuadrat plus 3S plus 2 sama dengan 1 per S plus 1 dikali dengan S plus 2. Jadi YS sama dengan RS QS. Ini sama persis dengan langkah di jurnal yang menurunkan solusi lewat transformasi Laplace. Yang selanjutnya yaitu inverse Laplace dari fungsi transfer, respon impuls QT. Uraikan QS menjadi partial fraction atau kenali bentuknya langsung. 1 per S plus 1 dikali dengan S plus 2 sama dengan 1 per S plus 1 min 1 per S plus 2. Inverse Laplace memberi QT sama dengan Laplace inverse QS sama dengan E pangkat minus T min E pangkat minus 2T. QT ini adalah respon impuls atau impulse response system yang akan kita konvolusikan dengan RT. Selanjutnya menggunakan teorema konvolusi atau solusi umum partikular. Teorema konvolusi menyatakan Laplace inverse RS QS sama dengan R bintang Q. Jadi solusi waktu domain adalah YT sama dengan R bintang Q, T sama dengan integral 0 sampai T R tau Q T min tau D tau. Masukkan bentuk Q, YT sama dengan integral 0 sampai T R tau E pangkat min T min tau min E pangkat min 2 T min tau D tau. Atau karena konvolusi komutatif setara dengan YT sama dengan integral 0 sampai T Q tau R T min tau D tau. Persamaan bintang adalah bentuk solusi umum melalui operasi konvolusi untuk semua fungsi forcing RT yang memenuhi kondisi ekstensi Laplace. Cek kondisi awal, intuisi dan verifikasi singkat. Y0 jika masukkan T sama dengan 0 pada bintang, integral batas atas sama dengan 0 sehingga Y0 sama dengan 0 memenuhi syarat. Y aksen T diferensiasi di bawah integral aturan Leibniz memberi Y aksen T sama dengan RT Q0 plus integral 0 sampai T R tau Q inverse T min tau D tau. Tetapi Q0 sama dengan E pangkat 0 min E pangkat 0 sama dengan 0 sehingga suku pertama hilang untuk T sama dengan 0. Integral juga 0 sehingga Y aksen 0 sama dengan 0. Jadi syarat awal konsisten dengan bentuk konvolusinya. Kesimpulannya, bentuk konvolusi otomatis memenuhi Y 0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0 bila Q0 sama dengan 0 yang berlaku di sini. Selanjutnya, kesimpulan dari review jurnal kelompok 4 yaitu berdasarkan hasil telaah terhadap jurnal penerapan konvolusi pada persamaan diferensial linear order 2 tak homogen koefisien konstan, dapat disimpulkan bahwa metode konvolusi merupakan pendekatan yang efektif dan elegan dalam menyelesaikan persamaan
diferensial linear orde 2 tak homogen, khususnya yang memenuhi syarat awal 0. Jurnal berhasil memperlihatkan bahwa transformasi Laplace dan prinsip Duhamel memungkinkan solusi diperoleh secara lebih ringkas dibanding metode tradisional yang memerlukan penurunan dan manipulasi aljabar yang lebih panjang. Metode konvolusi juga menunjukkan keunggulan dalam menangani fungsi pemaksa yang bersifat tidak mulus atau berbentuk potongan seperti pulsa, sehingga sangat relevan untuk berbagai masalah dalam sistem dinamis. Dengan landasan teoretis yang kuat, jurnal ini memberikan pemahaman bahwa respons suatu sistem dapat dipandang sebagai hasil akumulasi pengaruh masa lalu melalui operasi konvolusi. Namun, demikian pendekatan ini memiliki keterbatasan, terutama karena metode bentuk sederhana hanya berlaku untuk kondisi awal 0. Jurnal belum membahas perluasan metode untuk syarat awal umum maupun pembandingan kuantitatif terhadap metode lain. Meski begitu, tulisan ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan metode konvolusi sebagai alternatif efisien dalam penyelesaian persamaan diferensial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.